Kami dari kelompok F mau menyampaikan hasil diskusi kami mengenai ulasan dari buku Demokrasi Damai Era Digital. Yang pertama dari artikel Mengembangkan Literasi Digital Merawat Demokrasi yang Damai. Artikel ini dilatar belakangi oleh penyebaran hoax yang memberi efek destruktif pada kedamaian demokrasi di Indonesia. Tercatat oleh Mavindo bahwa hampir 50% dari 997 berita hoax yang tersebar merupakan hoax politik. Penulis menyampaikan secara langsung mengenai pengaruh hoax pada kegiatan politik di era digital dan menghimbau masyarakat Indonesia untuk menjaga kedamaian demokrasi sebagai bentuk apresiasi bagi usaha masyarakat dalam meraih kebebasan demokrasi di tahun 1998. Dalam artikel disampaikan bahwa keterampilan literasi digital dapat membantu mengatasi penyebaran hoax politik yang dapat mengganggu kedamaian demokrasi. Melalui penguasaan keterampilan literasi digital, masyarakat diharapkan mampu mencari, memilah, dan juga mendistribusikan informasi dengan benar dan bijak. Literasi digital dalam era disrupsi yang disampaikan dalam ulasan yang berjudul Literasi Digital dalam Era Disrupsi, yaitu perubahan kebiasaan bermedia sosial masyarakat yang berkaitan dengan berbagai aspek seperti konteks kontestasi politik, berkembangnya teknologi, dan sharing ekonomi. Meskipun dalam konteks politik, dampak negatif seperti banyaknya ujaran kebencian, radikalisme, atau penyebaran hoax, akan tetapi dari sudut lain, kemampuan literasi digital menjadi instrumen penting dalam memberdayakan masyarakat, serta menyambut perubahan zaman dengan menunjukkan bagaimana berkembangnya teknologi yang dapat membantu masyarakat untuk mendongkrak ekonomi kehidupan. Ulasan ini ditujukan untuk seluruh kalangan masyarakat sebagai pelaku literasi digital agar dapat berkembang dan menjadi insan yang positif, produktif, dan inovatif, supaya tidak terlindas roda perkembangan zaman dan pemerataan akses ekonomi dapat lebih merata. Saya Jihan ingin menjelaskan artikel Pramedia dalam mewujudkan demokrasi damai melalui gerakan literasi digital yang dilatar belakangi oleh meluapnya informasi politik menjelang Pilpres. Kekacauan informasi politik berupa misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Kondisi ini membuat media mengalami pengaruh besar dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dengan gerakan literasi digital, penulis menyampaikan langsung bahwa media sangat berpengaruh demokrasi di Indonesia. Akan tetapi juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati untuk mengelola informasi, lebih memahami fakta, dan agar tidak terjebak dalam polarisasi kebencian. Terima kasih. Perbedaan artikel Mengembangkan Literasi Digital Merawat Demokrasi Damai itu dilatar belakangi oleh penyebaran hoaks yang memberikan efek destruktif. Hoaks yang tersebar pun merupakan hoaks politik. Sedangkan peran media dalam mewujudkan demokrasi damai melalui gerakan literasi digital itu dilatar belakangi oleh meluapnya informasi politik menjelang Pilpres, kekacauan informasi politik. Penulisan kata yang berada dengan artikel sebelumnya, artikel ini pun juga menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam mengelola informasi. Sedangkan artikel literasi digital dalam era disrupsi itu adalah perubahan kebiasaan bermedia sosial masyarakat yang memberi aspek seperti konteks kontestasi politik. Persamaan dari ketiga artikel tersebut, adanya kekacauan yang terjadi menyebabkan juga demokrasi tidak damai, menjadi pengaruh besar dalam sistem demokrasi di Indonesia dengan gerakan literasi digital. Dari ketiga artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan kebiasaan bermedia sosial masyarakat dapat memberikan dampak yang berpengaruh kepada demokrasi di Indonesia, yang mana dapat berkaitan dengan konteks susunan politik dan berkembangnya teknologi. Namun dari sudut lain, kemampuan literasi digital ini menjadi instrumen yang penting dalam memberdayakan masyarakat serta menyambut perubahan zaman dengan menunjukkan bagaimana berkembangnya teknologi yang dapat membantu kalangan masyarakat untuk mendongkrak ekonomi kehidupan. Ulasan ini ditujukan untuk seluruh kalangan masyarakat sebagai pelaku literasi digital agar dapat berkembang dan menjadi insan yang positif, produktif, dan inovatif. Dan juga untuk masyarakat dapat berhati-hati untuk mengelola informasi dan memahami fakta agar tidak terjebak alur kebencian. Sekian pemaparan dari kelompok F. Terima kasih dan sampai jumpa.